Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Star Club Statistik and Research Club. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tips menyusun judul skripsi. Ada beberapa langkah yang bisa kita tempuh untuk menyusun judul skripsi. Banyak orang yang atau mahasiswa yang atau pemula begitu ya, atau peneliti pemula, dalam hal ini mahasiswa, yang salah dalam menyusun skripsi. Artinya langkah-langkah untuk menyusun judul itu seringkali salah. Salahnya di mana? Banyak orang atau banyak mahasiswa yang datang ke saya, "Pak, saya mau konsul judul." Nah, sebenarnya yang dikonsulkan judul atau yang lain. Ya, jadi judul itu nanti akan ditentukan bukan pada langkah pertama. Jadi langkah pertama yang harusnya dikonsulkan adalah temanya. Jadi langkah pertama yang harus teman-teman buat atau teman-teman tentukan adalah temanya dulu. Ya, jadi tema penelitiannya itu tentang apa dulu. Ya, tipsnya adalah upayakan yang Anda sukai dan kuasai. Ya, temanya itu ya. Jadi silakan renungkan, silakan dicari sendiri apa yang sekiranya saya sukai dan saya kuasai dari tema-tema yang ada yang selama perkuliahan mulai dari semester 1 sampai semester 7 yang sudah dipelajari ya. Kemudian upayakan juga kasusnya banyak. Ini untuk menjamin bahwa nanti di saat penelitiannya itu bisa berjalan dengan baik. Artinya tidak menunggu lama, tidak butuh waktu lama, penelitian itu bisa selesai. Jadi skripsi bisa selesai dalam waktu 1 semester. Ya. Kemudian berikutnya cari kasus juga kalau bisa yang sedang trending topik ya. Jadi itu menjadi kadangkala itu menjadi sesuatu yang kalau lagi viral begitu, itu akhirnya materi-materinya juga akan banyak ya. Jadi literatur yang disajikan di internet ataupun di buku-buku itu akan banyak, utamanya di internet ya. Nah, contoh-contoh tema yang bisa kita ambil misalnya hipertensi, diabetes mellitus, stunting dan lain sebagainya. Itu adalah temanya. Jadi nanti silakan teman-teman bisa menentukan sendiri apa sih yang saya sukai, yang saya kuasai terkait dengan tema yang akan saya jadikan sebagai tema penelitian saya ya. Jadi itu langkah pertama. Nah, kemudian langkah kedua adalah cari masalahnya. Untuk mencari sebuah masalah, maka kita harus tahu dulu teorinya, kayak gitu ya. Jadi kalau nggak tahu teorinya, maka kita nggak tahu kalau itu ada sebuah masalah, karena kita nggak ngerti teorinya atau nggak ngerti dasar-dasarnya, begitu ya. Sehingga kita bisa menentukan masalah atau tidak itu kalau kita tahu teorinya. Ya. Kemudian dari mana masalah itu bisa kita lihat, bisa kita temukan, ya kita bisa lihat fenomenanya di rumah sakit, di masyarakat maupun yang lainnya. Ya, kalau teman-teman ada yang suka di rumah sakit silakan, ada yang suka di masyarakat juga silakan. Nanti silakan dicari kira-kira masalah yang atau fenomena yang terjadi di masyarakat itu apa terkait dengan tema yang sudah kita tentukan di awal tadi ya. Misal nih temanya tentang stunting ya. Stunting ini fenomenanya di masyarakat bagaimana? Apakah kasus stunting di masyarakat itu tinggi atau rendah? Bagaimana kondisi ekonomi, secara ekonomi ya di masyarakat itu, apakah termasuk ke dalam masyarakat yang ekonominya kuat, lemah atau rendah begitu ya, dan sebagainya. Ya, ini untuk mengukur apakah ada kemampuan daya beli masyarakat terhadap bahan makanan yang bergizi tinggi untuk mengatasi masalah stunting. Ya. Kemudian berikutnya adalah melakukan kajian literatur yang mendukung.
Jadi apa sih sebenarnya stunting itu, kemudian stunting itu bisa terjadi karena apa, itu kita harus baca dulu ya, baca dulu kajian literaturnya. Kemudian stunting itu bisa ditangani dengan cara bagaimana, begitu dan seterusnya ya. Kemudian tentukan problem risetnya. Nah, ketika problem riset muncul ketika ada kesenjangan antara, atau masalah itu muncul ketika ada kesenjangan antara fakta dan teorinya. Faktanya misalnya begitu ya, di masyarakat itu masih banyak angka kejadian stunting loh, kayak gitu ya. Sementara teorinya stunting itu dapat dicegah dengan cara berbagai macam cara lah ya. Kemudian stunting itu sebenarnya bisa juga dengan pemberian makanan yang gizi yang cukup ya untuk mengatasi masalah stunting. Nah, dari situ kemudian muncul satu problem ya, harusnya stunting itu tidak boleh terjadi ya, tetapi karena banyak faktor yang mempengaruhi sehingga stunting itu masih mungkin terjadi ya, entah itu karena secara ekonomi masyarakat itu kurang mampu untuk membeli bahan makanan yang bergizi tinggi dan lain sebagainya, atau mungkin kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana memberikan gizi yang cukup bagi si anak agar tidak terjadi stunting. Ya, contoh misalnya fenomena yang kita temukan, misalnya kasus stunting di masyarakat desa A masih cukup tinggi. Kemudian secara ekonomi masyarakat desa A tergolong rendah. Kemudian di desa A masih banyak ditemukan kacang koro pedang. Nah, ini kalau mungkin orang di daerah Jawa mungkin tahu ini ya, kacang koro pedang. Jadi ini gambarnya kurang lebih ya, kacang koro seperti ini, kemudian yang belum bisa dioptimalkan penggunaannya. Artinya mungkin masyarakat desa itu masih membuang-buang ya. Ini hanya sebagai tanaman untuk ya, penyejuk halaman dan sebagainya ya. Biasanya itu masih belum bisa dioptimalkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat untuk mengolah kacang ini menjadi bahan makanan yang bergizi tinggi ya. Padahal secara literatur nanti bisa kita temukan bahwa kacang koro bedang ini itu bisa diolah menjadi berbagai macam olahan makanan yang bergizi tinggi, misalnya tempe, tahu dan seterusnya ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita melakukan kajian literatur. Berdasarkan kajian literatur bisa kita temukan bahwa kandungan protein dari koro bedang tadi itu sekitar 37,61% ya. Ini cukup tinggi ya, hampir sama dengan kandungan protein dari kacang kedelai ya, kacang kedelai. Nah, kemudian dari hasil kajian literatur lain juga ditemukan bahwa kandungan protein koro pedang ini tadi ya cukup tinggi. Kemudian protein itu sendiri sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan anak ya. Koro pedang dapat diolah menjadi tahu dan tempe. Ini hasil kajian literaturnya seperti itu. Nah, sehingga kita akan berasumsi bahwa apakah bisa ya koro pedang ini dipakai untuk diolah menjadi tempe atau tahu, dan olahan tadi itu dikonsumsi oleh masyarakat desa A untuk mengatasi ya, utamanya pada anak itu tadi ya, untuk mengatasi masalah stunting di desa A itu tadi ya. Nah, itulah yang kemudian kita akan membuat suatu rumusan masalah, yaitu apakah ada pengaruh misalnya tempe koro pedang begitu ya terhadap status gizi pada anak balita di desa A. Jadi kita berasumsi bahwa tempe koro pedang ini bisa dipakai untuk mengatasi masalah gizi buruk atau masalah gizi yang ada di desa A tadi ya, masalah stunting tadi ya. Sehingga baru dari situlah muncul judul ya, dari rumusan masalah yang kita buat, maka kita tinggal membuang kalimat pertanyaannya saja, itu sudah menjadi judul ya. Jadi dari rumusan masalah yang ada ya. Ya, jadi langkah berikutnya yang keempat adalah membuat judul penelitian.
Ya, caranya dengan membuang pertanyaan, kata pertanyaannya tadi. Misalnya, apakah ada pengaruh tempe koro pedang terhadap status gizi anak balita di desa A? Berarti apakahnya dibuang menjadi pengaruh tempe koro pedang terhadap status gizi anak balita di desa A. Itu adalah judul penelitiannya. Nah, kalau ditanya kenapa kok saudara atau Anda memilih koro pedang atau masalah gizi pada anak balita di desa A, ya tadi cerita-cerita di awal tadi atau fenomena-fenomena di awal tadi itu yang mendasari kenapa saudara mengambil masalah status gizi anak di desa A begitu ya, yang tadi ada kasus stunting yang masih cukup tinggi misalnya kayak gitu ya. Kemudian secara ekonomi masyarakat di desa A itu masih rendah, dan di sana itu sebenarnya banyak sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan, di mana saat ini masih belum dioptimalkan atau karena ketidaktahuan masyarakat tentang pengolahan bahan makanan yang ada untuk menjadi alternatif pemenuhan gizi oleh bagi anak balita di desa tersebut ya. Kemudian kenapa kok memilih koro pedang kayak gitu ya? Karena koro pedang tadi secara sumber daya alam di sana itu banyak ditemukan itu, dan penggunaannya masih belum pemanfaatannya masih belum optimal ya. Sementara koro pedang sendiri banyak mengandung protein, di mana protein itu menjadi salah satu faktor unsur ya, atau menjadi salah satu unsur yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan, utamanya pada anak usia balita ya. Kemudian karena koro pedang ini eh, sulit langsung dikonsumsi dalam bentuk bijian begitu ya, karena ada kandungan dari asam sianida begitu ya. Tapi kalau kecil ya, tapi kalau dimakan banyak begitu ya bisa menimbulkan keracunan, sehingga perlu diolah sebelum langsung dimakan ya. Jadi diolah dulu, misalnya pengolahannya menjadi tempe atau tahu ya. Nah, karena masyarakat kita familiar dengan tempe misalnya ya, kita gunakan olahan koro pedang menjadi tempe. Jadi pengaruh tempe koro pedang terhadap status gizi anak balita di desa A. Demikian bagaimana cara kita untuk membuat atau langkah-langkah untuk membuat judul. Jadi ketika teman-teman mau membuat judul penelitian, pertama yang harus ditentukan adalah temanya dulu, bukan langsung ke judul penelitian ya. Diingat itu ya. Jadi jangan langsung membuat judul penelitian, apalagi judulnya itu nyari di internet, kemudian di copy, kemudian dikonsulkan ke dosennya. Itu nggak benar kayak gitu ya. Jadi yang benar adalah tentukan temanya dulu, baru cari fenomenanya, cari masalahnya, tentukan rumusan masalahnya, baru muncul judul penelitiannya. Itu adalah langkah-langkah yang sistematis, logis, sehingga ketika kita mau menyusun latar belakang itu tidak akan kesulitan untuk menyusunnya. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, untuk bisa kita belajar bareng-bareng tentang bagaimana cara menyusun judul penelitian yang benar berdasarkan langkah-langkah yang benar. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.